Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dori Aswandi dengan NPM E1D023080. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan tugas yaitu dengan mata kuliah Manajemen Agribisnis Tanaman Perkebunan yang akan membahas tentang usaha hasil tanaman perkebunan, yaitu saya mengambil topik tanaman sawit di bagian on-farm. Untuk pembahasan selanjutnya akan ada di video. Kelapa sawit adalah salah satu komoditas yang paling berpengaruh di Indonesia. Di balik sebotol minyak goreng, tersimpan proses panjang dan penuh dedikasi dari para petani. Mari kita lihat lebih dekat proses on-farm budidaya kelapa sawit dari awal hingga panen. Permintaan akan produk turunan kelapa sawit seperti minyak goreng, biodiesel, dan kosmetik terus meningkat. Indonesia sebagai produsen utama memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan ini. Tahapan budidaya yang baik di awal atau yang dikenal sebagai proses on-farm menjadi kunci keberhasilan produksi kelapa sawit. Proyek ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang praktik budidaya kelapa sawit secara berkelanjutan pada tahap on-farm. Saya ingin menunjukkan bahwa dengan teknik yang tepat, hasil maksimal bisa dicapai. Kelapa sawit tumbuh optimal di wilayah tropis. Faktor utama keberhasilannya mencakup pemilihan bibit unggul, kesuburan tanah, dan pemeliharaan yang konsisten. Budidaya sawit dimulai dari pembibitan, lalu perawatan rutin dengan pola pemupukan dan pengendalian hama yang terjadwal. Semua ini menentukan produktivitas jangka panjang tanaman. Langkah awal budidaya kelapa sawit adalah dengan persiapan lahan. Area ditata, semak dan gulma dibersihkan, serta dilakukan pengolahan tanah agar siap menerima bibit unggul. Bibit kelapa sawit ditanam terlebih dahulu di persemaian selama 9 hingga 12 bulan. Selama masa pembibitan, dilakukan penyiraman, pemupukan, dan seleksi agar hanya bibit terbaik yang ditanam di lahan. Bibit yang telah tumbuh sehat kemudian dipindahkan ke lahan utama. Jarak tanam yang ideal diterapkan agar tanaman mendapat cahaya dan nutrisi yang cukup. Pemupukan dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan tanaman. Jika ada tanaman yang mati atau tumbuh tidak normal, dilakukan penyulaman atau menjaga populasi tetap optimal. Pengamatan rutin terhadap gejala serangan hama dan penyakit sangat penting. Pengendalian dilakukan secara terpadu agar tidak merusak ekosistem kebun. Selanjutnya pemangkasan dan perawatan. Pelepah tua dipangkas secara berkala untuk memperlancar akses panen dan menjaga tanaman tetap sehat serta produktif. Buah sawit dipanen saat matang sempurna. Biasanya sekitar 2 hingga 5 hingga 3 tahun setelah tanam. Proses panen dilakukan setiap 10 hingga 14 hari agar kualitas hasil tetap terjaga. Setelah dipanen, buah sawit segera diangkut ke pabrik pengolahan.
Kecepatan proses ini penting untuk menjaga kualitas minyak sawit mentah yang dihasilkan. Proses budidaya kelapa sawit bukan hanya soal menanam dan memanen. Ia menyimpan harapan, lapangan kerja, dan masa depan bagi jutaan keluarga. Dengan manajemen on-farm yang baik, kita tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan.